Nah, pada waktu lalu masih ingat ya, yaitu ketika Pak Airlangga Hartarto di situ menyebut Gibran dan Presiden Joko Widodo sudah bergabung ke Partai Golkar. Nah, pasti Anda masih ingat lah, itu berita kalau tidak salah sudah seminggu yang lalu ya. Dan bahkan di situ ditanggapi langsung oleh PDI Perjuangan, dan bahkan di sini ada berita yaitu Jokowi dan Gibran diklaim Golkar, politikus senior PDIP saya senang. Nah, dikira kemungkinan takut ya PDIP di situ ditinggalkan Presiden Joko Widodo dan Gibran. Ya kalau kita ketahui kan di situ karir politiknya sangat cemerlang sekali. Presiden Joko Widodo sampai menjadi presiden, dan bahkan juga Gibran sekarang ini juga dipilih oleh masyarakat Indonesia menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan bahkan pada waktu lalu sudah diumumkan resmi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Nah, dari sini memang sangat membanggakan. Tetapi apakah PDIP takut ditinggal oleh Gibran dan bahkan juga Presiden Joko Widodo? Ternyata di sini tidak takut. Di sini sangat keren sekali, sangat keren. Komitmen dari PDIP Perjuangan di sini sangat keren sekali. Kalau sudah memang berbeda pandangan politik, memang harus direlakan lah, harus direlakan. Dan bahkan ketika menanggapi pernyataan Airlangga Hartarto yaitu tentang Gibran dan Presiden Joko Widodo sudah bergabung di Partai Golkar, di situ bahkan tanggapannya ya bahkan juga sangat senang sekali. Dan bahkan pada waktu lalu juga dari Jarod Saiful Hidayat bahkan ya silahkan kalau memang Gibran dan juga Presiden Joko Widodo ingin bergabung ke Golkar. Menurut saya sangat keren sekali, yaitu kedewasaan politik dari PDIP itu sangat keren sekali, dan bahkan juga merelakan ketika sudah tidak sejalan di pandangan politik di situ. Menurut saya sangat keren sekali. Itulah kedewasaan berpolitik. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, berbagai upaya pun, yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati dan bahkan juga pertemuan antara Pak Prabowo dengan Megawati sudah setidaknya diusahakan sedemikian rupa. Pada waktu lalu bahkan juga dari pengakuan Sri Sultan, yaitu bahkan diminta untuk menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Dan bahkan di sini juga yaitu ketika sudah tidak dianggap dari kader PDIP yaitu Gibran dan Presiden Joko Widodo, dan langsung disambut oleh Airlangga Hartarto di situ, yaitu Presiden Joko Widodo dan Gibran sudah menjadi dari keluarga Golkar. Di situ pun PDIP tetap pada pendiriannya, yaitu menyatakan ya setidaknya dari bahasa politik di situ ogahlah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, karena ya kemungkinan manuver-manuver politik dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Nah, di sini yaitu politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku senang jika benar Presiden Joko Widodo dan Gibran putranya sudah jadi bagian dari Partai Golkar. Tak ikut senang bila Jokowi dan Gibran benar berlabuh ke Partai Golkar. Kejelasan keanggotaan menjadi terang, kata Hendrawan saat dihubungi pada 25 April yang lalu. Pernyataan ini menanggapi klaim Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut Jokowi dan Gibran sudah menjadi keluarga partai berlogo pohon beringin tersebut. Hendrawan justru memprediksi Jokowi dan Gibran akan membuat partai baru dari barisan relawan. Nah, di sini yaitu yang cukup mengejutkan lagi sesudah drama-drama pada saat yang lalu, yaitu mulai dari Sri Sultan diminta untuk menjembatani, dan bahkan juga yaitu gimmick-gimmick tentang Presiden Joko Widodo sudah tidak dianggap PDIP dan langsung ditampung oleh partai pohon beringin tersebut oleh Airlangga Hartarto. Di sini pun juga masih ada lagi dramanya, dan ternyata di sini yaitu bahkan Gerindra mengungkap ternyata Jokowi lah yang mendorong Prabowo untuk bertemu Ibu Megawati. Nah, kemungkinan di situ Presiden Joko Widodo sangat merasa bersalah ya, kemungkinan karena mulai saat yang lalu itu sangat ngotot sekali ingin bertemu Ibu Megawati. Kemungkinan merasa bersalah dan kemungkinan menyesal, dan akhirnya di sini ya mendorong presiden terpilih untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Bahkan juga dari Pak Prabowo Subianto sendiri mengusulkan tentang adanya Presidential Club di sini, bahkan juga ya disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Artinya memang pertemuan di situ yang menginginkan adalah Presiden Joko Widodo, yaitu yang sangat ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ya, tetapi kita tidak tahu lagi lah. Di sini memang dari berita-berita memang ya setidaknya merujuk antara pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati di situ yang
sangat ngotot sekali menurut dari pemberitaan adalah Presiden Joko Widodo. Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali. Dan bahkan dari sini yaitu pernyataan dari PDIP yaitu Jarod Saiful Hidayat. Jika benar yaitu Presiden Joko Widodo dan Gibran sudah masuk yaitu berada di Partai Golkar. Di sini bahkan juga dari PDIP yang persilahkan yaitu Presiden Joko Widodo itu gabung di Partai Golkar. Menurut saya sangat keren sekali. Di sini dari petinggi-petinggi PDIP juga seperti itu. Apalagi dari Ibu Megawati misalnya. Ibu Megawati pasti juga ya sependapat dengan pernyataan yaitu petinggi-petinggi PDIP yang lainnya. Kemungkinan juga sangat bersyukur sekali karena sudah jelas yaitu warna partai dari Presiden Joko Widodo dan juga Gibran itu adalah ya warna kuning dari Partai Golkar. Nah, dari sini Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Partai Golkar untuk menampung Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pasca tak lagi menjadi kader PDIP. Hal itu disampaikan ketika ditanya soal Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu. Status kader kedua tokoh itu tinggal diformalitaskan saja. Oh iya, silahkan Golkar terima Jokowi dan Gibran, kata Jarod ditemui di sekolah partai DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 25 April. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP ini lantas menyebutkan partainya memiliki tolok ukur sendiri yakni ideologi. PDIP menurut Jarod adalah partai yang memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung konstitusi. PDIP, kami bukan sekedar partai elektoral. Partai kita itu menyatu dengan keinginan rakyat, kehendak rakyat, ujar dia. Ia mengklaim bahwa partainya bukanlah partai yang mengejar kekuasaan, melainkan memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, apalagi di sini juga yaitu partai yang bukan mengejar kekuasaan, melainkan memperjuangkan hak rakyat. Kalau dari sini menurut saya sudah jelas ya, partai PDIP pasti akan berada di oposisi. Apalagi kalau kita lihat saat ini juga yang berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan itu sangat minim sekali. Di sini sudah pantas lah kalau partai di sini yaitu PDIP yaitu akan menjadi oposisi. Menurut saya sangat keren sekali. Dan di sinilah saatnya lah tuh menunjukkan taringnya lah pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena menjadi oposisi itu juga sangat keren sekali. Bisa saja di situ elektabilitas dari partai PDIP di situ pada Pilpres 2029 misalnya ya akan terdongkrak naik karena satu-satunya yaitu partai yang berani menyuarakan kepentingan rakyat, satu-satunya partai yang mendengar aspirasi dari masyarakat. Itu menurut saya momen yang sangat bagus sekali, yaitu ketika partai-partai yang lainnya bergabung. Disinilah saatnya PDIP menunjukkan taringnya menjadi oposisi atau partai yang berada di luar pemerintahan untuk menjadi kontrol pemerintahan berikutnya. Ya, menurut saya besok bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran semoga saja bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju, damai, tentram, dan semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.